Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Hari ini kita lanjut masih tentang menggambar dan melukis ya. Memilih media lukis atau media gambar. Jadi untuk memilih media lukis dan menggambar yang baik tidak harus mahal. Bila kegiatan melukis ini menggunakan cat air, maka media bisa dari kertas yang agak tebal, misalnya karton putih, dia agak tebal. Jadi kalau kita menggunakan HPS, dia terlalu tipis. 2 kali anak-anak mengoles udah robek ya. Karena tidak mudah sobek. Ya, kalau kertas tebal tidak mudah sobek. Bila anak terlalu kuat menggores kuas pada kertas, tetapi bila Anda tidak ingin memakai kertas bersih karena masih Anda menggunakan kertas kerja Anda, maka Anda bisa menggunakan kertas bekas yang tidak terpakai, misalnya bekas hasil di print kan sebelahnya udah tertera ya, berbagai tulisan di sebelahnya masih ada, bisa digunakan untuk latihan-latihan anak. Kertas gambar ukuran A4 sudah cukup baik untuk digunakan untuk kegiatan melukis ya. Untuk anak-anak melukis cukup A4 ya, tidak terlalu besar, sederhana. Untuk memilih alat lukis atau gambar yang dijual di toko, dari yang paling murah hingga yang mahal, karena kegiatan ini hanya sebagai dasar keterampilan pengetahuan anak, hendaknya tidak perlu menggunakan yang mahal. Jadi kalau kita membeli yang mahal, sementara anak-anak cuma sekedar belajar, masih kegiatan pemula ya, belajar melukis. Jadi kita beli yang tidak perlu mahal, tapi memiliki kuas cukup banyak. Jadi kuasnya yang baik, yang bagus, yang tidak keluar ininya tidak keluar itu bulu-bulunya, tidak ketika melukis tidak ikut serta ya dalam lukisan. Anda bisa memilih kuas dengan tongkat pendek yang standar lah, sekitar 25 cm atau 20 cm, 15 cm yang biasa, sehingga tangan kecil anak bisa lebih mudah memegangnya. Demikian pula dengan ukuran besar kecil kuas, dianjurkan lebih memilih kuas yang kepala lebih besar dari untuk anak-anak yang lebih muda. Jadi dianjurkan memilih kuas dengan kepala lebih besar untuk anak-anak yang lebih muda. Kalau anak yang masih kecil, berikan kuas yang besar, yang buletannya lebih besar ya. Adapun kuas kecil membutuhkan pengendalian yang koordinasi antara pikiran, mata, dan tangan yang halus, dan menyulitkan anak memiliki kemampuan terbatas untuk mengendalikan tangannya. Iya, kalau kuas itu terlalu kecil, susah bagi anak-anak untuk mengendalikan mata, tangannya, karena biasanya anak-anak itu kan lebih suka yang besar, apalagi kita berikan kertas yang agak besar ya. Bisa memperkenalkan kuas yang semakin kecil untuk membuat lukisan yang detail, misalnya membuat jendela, membuat kursi, membuat hal-hal yang kecil, misalnya membentuk bulan, itu kan lebih kecil ya, menggambar, melukis bulan. Hal yang sama diperlakukan terhadap alat lukis atau gambar berjenis krayon. Nah, kalau krayon, mulai dengan krayon pendek atau tebal. Setelah si anak memiliki pengendalian tangan yang baik, kenalkan krayon yang lebih panjang dan tipis. Ya, untuk pemula kita kasih dia krayon yang besar ya, yang agak tebal. Sangat dianjurkan untuk menggunakan krayon yang tidak mengandung bahan racun. Alat lukis atau alat gambar yang sejenis spidol juga bagus untuk anak-anak karena memiliki warna yang cerah. Namun demikian,
Anda harus membatasi jumlah pemakaiannya karena anak-anak sering membiarkan spidol terbuka tanpa tutup kembali. Itu biasanya anak-anak kalau membuka spidol dia akan tidak menutup kembali ya. Anda bisa menawarkan satu set spidol ke anak untuk membiarkan dia memilih 5 atau 6 warna yang disukai dipakai untuk melukis dan menggambar. Dan berikan pengetahuan pada anak bila spidol sudah selesai dipakai harus ditutup agar tidak kering. Nah, untuk dibiasakan dia menggunakan spidol dan lalu menutup kembali. Pastikan noda spidol tersebut dapat hilang waktu dicuci. Bila ternyata warna-warna tertentu tidak hilang setelah cuci, jangan pakai lagi. Apa manfaat bagi anak dalam kegiatan melukis dan menggambar? Ini kita bahas untuk selanjutnya ya. Terlalu lama nanti bosan dengannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.